Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm so glad to meet you again. Miss Tia senang sekali akhirnya bisa berjumpa kembali dengan kalian setelah sekian lama ya. Alright students, bagaimana liburannya? Semoga tetap menyenangkan ya meskipun harus tetap tinggal di rumah. Alright students, akhirnya kita akan kembali belajar di English Time bersama Miss Tias. Pertemuan yang lalu, Miss Tias dan juga Miss Erna sudah menyampaikan kalau semester ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu. Bisa benda, bisa hewan, atau bisa juga tentang seseorang. And today, hari ini kita akan belajar tentang salah satu unsur kebahasaan dari descriptive text. Apa itu? Kita akan belajar tentang to be. Sudah pernah dengar apa itu to be? Ini dia to be. This one. Kalian pernah mendengar kata-kata I am a student, atau she is beautiful, or the trees are big, atau he is playing piano. Nah, kalian bisa lihat ya, ini yang diwarnai coklat tua yaitu N, is, are, dan juga is. Ini yang dinamakan dengan to be. Gitu. Nah, sebenarnya to be itu apa sih? Kenapa toh kok kita harus belajar to be padahal kita kan mau belajar descriptive text? Alasannya adalah this one. Mengapa kita harus belajar to be? Karena di dalam teks deskripsi itu akan terdapat banyak sekali kalimat yang menjelaskan sifat sebuah benda atau seseorang. Sudah tahu ya pasti kalian apa itu yang dimaksud dengan descriptive text. Pasti kalian pernah mendengar atau pernah membacanya. Nah, dalam bahasa Inggris ini untuk menjelaskan sifat seseorang atau sebuah benda harus ada kata to be. Nah, to be ini adalah komponen yang wajib gitu. Contohnya tadi I am smart, contohnya gitu ya. Saya pandai. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa langsung aja saya pandai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa. Jadi harus ada to be-nya setelah kata I. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang apa itu to be. Are you ready? Let's go. Oke, here we go. Langsung saja. Apa sih sebenarnya to be itu? To be adalah kata bantu yang ada dalam suatu kalimat yang fungsinya untuk menegaskan sebuah objek dan kata yang mengikutinya. Nah, to be ini digunakan untuk menyatakan sifat, profesi, atau kejadian yang sedang terjadi. Sifat itu ya contohnya baik, pandai, cantik gitu. Kalau profesi ya kalian tahu sendiri ya, semester 1 sudah kita bahas, contohnya dokter, guru, penyanyi, dan sebagainya. Dan juga kejadian yang saat itu sedang terjadi. Dia sedang bermain sepak bola. Nah, itu adalah kejadian yang sedang terjadi. Nah, to be itu apa saja sih? Tadi sudah Miss Tias sampaikan contohnya secara garis besar. Sekarang Miss Tias akan sampaikan secara lebih detail bentuknya to be. Tulisan koyong ototo. Bentuknya to be itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah present to be, yaitu is and are, dan juga ada past to be, yaitu use were. Lah, podo-podo to be kok beda? Bedanya adalah is and are ini digunakan untuk menyatakan sifat atau profesi atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Sedangkan was were itu adalah yang terjadi di masa lampau sedangkan sekarang sudah tidak lagi. Gitu.
di bahasa Inggris itu kan kalau kemarin, hari ini, dan besok itu susunan kalimatnya sudah berbeda ya. Jadi to be-nya juga berbeda. Nah, di present to be pun kok ya ada is and are. Nah, kenapa harus ada 3? Setelah ini akan saya jelaskan. Oke, langsung ya. Kita akan pelajari to be bentuk yang pertama, yaitu present to be. This is it. To be yang digunakan dalam kalimat untuk menceritakan peristiwa saat ini. Present to be itu ada 3. Boleh, ada bagian-bagiannya ya. Tadi present sama past, sekarang ada bagiannya lagi. Gak apa-apa kalau bingung pegangan. Kita belajarnya pelan-pelan. Present to be itu ada 3. Podo-podo present to be, tapi bentuknya ada 3. Kenapa kok ada 3? Karena subjeknya juga berbeda. Subjek tahu ya, pernah saya sampaikan di semester kemarin, ada I, ada he, she, it, ada you, ada we, ada they, ada nama orang, ada nama hewan, ada nama benda. Nah, itu adalah kata benda, kata yang bisa melakukan sesuatu atau dikenai sesuatu gitu. Nah, langsung kita bahas present to be yang pertama, yaitu is. Is itu digunakan kalau subjeknya adalah he, she, it, atau nama orang yang jumlahnya hanya 1. Kalian bisa lihat di tabelnya, contohnya he is smart, dia pintar. She is singing a song, dia sedang bernyanyi. The cow is big, sapinya besar. Sarah is a lawyer, Sarah adalah pengacara. Nah, is itu menandakan kalau itu yang terjadi sekarang. He is smart, berarti sekarang ini memang dia pandai. The cow is big, berarti saiki kuwi sapine kuwi gede. Present to be yang kedua adalah am. Am itu digunakan jika subjeknya I. Am ini hanya milik I seorang. Jadi kalau I pasti pakainya am kalau untuk menceritakan kejadian sekarang, menceritakan sifat yang dimiliki sekarang. Contohnya I am happy, saya bahagia, saya senang. Atau I am a student, saya adalah seorang siswa. Berarti saat ini saya senang, saat ini saya adalah seorang siswa. Itu sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan present to be yang ketiga, yaitu are. Are ini digunakan jika subjeknya itu jamak. Jamak itu lebih dari 1. Punyanya siapa saja? Punyanya we, kami, atau they, mereka, atau subjek kedua tunggal. Subjek kedua tunggal itu you, kamu. Jadi kalau subjeknya we atau they atau are itu pakainya jadi kalau subjeknya itu we atau they atau you itu to be-nya menggunakan are. Kalau subjeknya he, she, it atau nama orang atau nama benda atau nama hewan yang jumlahnya hanya 1 pakainya is. Kalau I pakainya am. Bisa dipahami ya. Langsung kita practice make perfect. Jadi biar kalian tambah pinter, Miss Tias punya soalnya gampang banget. Kayak Yosi statement ya, cuma 4. Coba kalian kerjakan sekarang. Kalian langsung tuliskan di kertas, boleh diberi tugas juga boleh, langsung jawabannya juga boleh. Ini cuma buat latihan dulu. Siti itu tubuhnya apa, I itu tubuhnya apa, they itu tubuhnya apa, you itu tubuhnya apa. Gampang toh? Udah ya, kita langsung cek jawaban kalian. Apakah betul? Here we go. Ini adalah jawabannya. Siti tubuhnya is. Jadi nomor 1 jawabannya Siti is very kind. I am thirsty. They tadi tubuhnya pakai are ya, jadi they are strong. You tadi tubuhnya apa? Are, jadi jawabannya you are so smart. Gimana jawabannya? Betul semua ya? Betul semua lah pasti, pinter-pinter kok ya.
Oke, itu tentang present to be. Saya terasa sudah cukup mudah untuk dipahami. Kita langsung lanjut ke to be bentuk yang kedua, yaitu to be yang digunakan untuk menceritakan masa lampau yang sudah berlalu, sekarang sudah tidak berlaku, jadi biyen saiki ora gitu ya. Kalau tadi present itu ada 3 to be-nya, di past to be ini hanya ada 2, was dan were. Was ini sebagai gantinya is dan were itu sebagai gantinya are. Ada bedanya untuk yang was ini karena I itu pindah rumah, I ikut yang was. Sebenarnya boleh was, boleh were, tapi kebanyakan I itu pakainya was. Jadi kalau untuk menceritakan yang sudah dan sekarang tidak lagi, pakainya kalau subjeknya he, she, I, dan it, atau nama orang, nama benda, nama hewan, pakainya was. Kalau yang subjeknya we atau they atau you, pakainya were. Was atau were ini menandakan kejadiannya biyen, saiki ora. Kalau contohnya the cow was big, sapinya besar, tapi kok di sini was, berarti biyen gede, saiki ora. Gitu. Kalau semisal di sini contohnya I was hungry, saya lapar, tapi kok pakainya was, berarti laparnya udah tadi, sekarang udah nggak lapar lagi, sekarang udah kenyang, makanya pakainya was. Gitu. Tahu bedanya ya? Kalau tadi itu lapar, sekarang juga masih pakainya am. Tapi kalau tadi lapar, sekarang nggak lapar, pakainya was. Bisa dipahami? Gampang ya? Was untuk he, she, it, nama orang dan I. Were untuk we, they, dan juga you. Terus kita langsung lanjut ke soal aja. Di sini juga ada 4 contoh, silahkan kalian langsung saja tulis jawabannya, pilih was atau were. Itu gampang ya, gampang, mesti wis rampung. Ayo dicek benar semua atau tidak. Ya, nomor 1, I to be-nya was. The dolls ada S-nya, berarti bonekanya lebih dari 1. Berarti were pakainya ya. Kemudian Budi to be-nya was, sedangkan they to be-nya were. Alright, good. Mesti betul semua jawabannya, anak-anak pintar ya. Oke, itu tadi untuk present to be dan juga past to be. Mesti terasa sudah cukup mudah untuk dipahami. Now it's time for the conclusion. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah to be dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu present time dan juga past time, masa sekarang dan masa lampau. Yang present time terbagi lagi menjadi is, am, are. Is untuk he, she, it, am untuk I, dan are untuk you, we, they. Sedangkan was digunakan jika subjeknya I, he, she, it, atau nama benda, atau nama hewan, atau nama orang yang jumlahnya hanya 1. Sedangkan jika were digunakan apabila subjeknya you, we, they. Nah, di sini juga ada not. Not ini hanya digunakan jika kalimatnya negatif. Kalau kalimatnya tidak negatif, tidak perlu diberi not gitu. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat yang ada to be-nya, pertama kalian tulis subjeknya dulu, kemudian kalian tulis to be-nya, baru ditulis kata sifat atau kata bendanya. Kalau kalimatnya negatif, setelah to be diberi kata not. Contohnya, she is not a singer. Dia bukan penyanyi. Itu bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Kalau kalian masih bingung, silahkan kalian putar ulang video ini. Alright, kita sudah belajar materinya. Miss Tia juga sudah menyampaikan conclusion-nya.
Now it's time for exercise, karena practice make perfect ya. Latihan itu yang akan membuat kalian jadi perfect. Di lembar e-learning, di tampilan e-learning sudah Mistias tampilkan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian tulis ulang soal ini dan isikan to be yang sesuai. Ada 10 titik-titik, kalian isi dengan to be yang sudah Mistias sampaikan tadi. Kalian tuliskan di buku tugas, ditulis, jangan lupa ditulis hari dan juga ditulis tanggalnya. Kalian kerjakan dengan baik karena tugas ini yang akan menjadi nilai keterampilan kalian. Jangan lupa bukunya disampuli. Kalau ada yang belum menyampuli buku, Mistias akan cek saat kalian nanti mengumpulkan. Alright, materi sudah Mistias sampaikan, tugas juga sudah Mistias sampaikan. Ini waktunya Mistias untuk undur diri. Thank you so much for your attention. I hope to see you soon again. Mistias harap juga Mistias nanti bisa menampakkan wajah Mistias. Kali aja kangen kan kalian? GR ya. Okay, stay happy my dear students and stay at home. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga semangat belajar kalian. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.